Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kelas pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja. Harap didengarkan dari awal sampai akhir. Untuk presensinya nanti Ibu umumkan di akhir video ya. Hari ini kita akan membahas hadis berdasarkan sifat sanadnya. Apa aja sih hadis-hadisnya? Nah, yang akan kita bahas di bab keempat ini ada 7 hadis. Ya, bentar. Nah, ada hadis mutasil, musnad, musalsal, mu'an'an, mu'annan, ali, dan nazil. Dan untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas 3 yang atas dulu. Mutasil, musnad, dan musalsal. Oke, kita ke hadis mutasil dulu. Sebelumnya, semua udah pada hafal kan? Syarat hadis sahih. Itu ada 5. Yang pertama, ittisalus sanad. Kalau bahasa Arabnya, yaitu bersambungnya sanad. Yang kedua, ada latur ruwah, yaitu keadilan rawi. Diriwayatkan oleh rawi yang adil. Yang ketiga, dobtur ruwah, yaitu rawi yang dobit. Yang keempat, adamul illah, tidak ada ilat. Dan yang kelima, adamus syudzuz, tidak ada syadz. Nah, mutasil ini kita bakal familiar dengan katanya mutasil. Mutasil itu bersambung kan, ittisalus sanad, bersambung. Nah, ini ada istilahnya. Mutasil yaitu ma'ittasola sanaduhu marfu'an kana kurang ini. Kana bentar. Marfu'an kana atau mauqufan. Itu suatu hadis yang sanadnya bersambung secara marfu atau mauquf. Nah, sebenarnya tentang marfu dan mauquf ini dibahasnya nanti di semester depan. Tapi Ibu kasih gambaran dulu. Kalau hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau yang mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Nah, nanti ada maktu. Terus ada hadis qudsi gitu ya. Tapi yang di sini disebutkan marfu dan mauquf. Jadi, hadis yang mutasil itu hadis yang marfu dan mauquf aja. Gimana dong kalau misalkan kita hanya mutasilnya sampai tabi'in gimana? Sebenarnya boleh, ada beberapa ulama yang membolehkan kita nyebut hadis ini mutasil sampai tabi'in. Boleh kayak gitu. Tapi harus disebut mutasilnya sampai mana. Jadi nggak bisa ngomong, ini hadis mutasil. Nggak bisa kayak gitu. Kalau ternyata memang hanya mutasilnya itu sampai tabi'in, harus disebutin tabi'innya siapa. Hadis ini mutasil ke tabi'in A. Gitu. Jadi nggak bisa langsung, ini mutasil, nggak bisa. Karena mutasil itu hanya di marfu dan mauquf. Dan hadis mutasil ini bisa jadi kualitasnya sahih, hasan, maupun dhaif. Jadi nggak mesti sahih ya. Ini hanya istilah aja. Kemudian yang kedua, musnad. Musnad, ma'ittasola sanaduhu marfu'an ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hadis yang bersambung sanadnya secara marfu sampai ke Nabi. Nah, tadi kita udah lihat tuh, apa itu marfu, apa itu mauquf. Nah, kalau yang marfu, ya memang ke Nabi gitu. Jadi musnad ini, jadi ada satu hadis yang nyambung ke Nabi itu, kita mau nyebut itu hadis musnad bisa. Kalau kita mau nyebut itu musnad bisa. Kita mau nyebut itu mutasil bisa. Gitu ya. Emang banyak banget istilah di ilmu hadis. Dan kita baiknya familiar dengan itu. Takutnya nanti, ini musnad ya? Musnad, bukannya ini mutasil. Kan sampai ke Nabi. Ya kan musnad juga gitu misalkan ya. Jadi memang di ilmu hadis ini banyak istilah-istilah. Bahkan kita juga bakal bingung kan, katanya hadis ini sesuatu yang nyambung ke Nabi, yang nyampe ke Nabi, sesuatu yang disandarkan ke Nabi. Tapi kenapa hadis mauquf itu dibilang hadis, padahal kan cuma nyampe sahabat? Nah itu ya, pertanyaan-pertanyaan itu emang cukup sering ditanyakan. Jadi
di istilah hadis ini kita nggak bisa terpaku atau nggak bisa kekeh. Hadis mah harus ke Nabi. Enggak, karena di mustalah hadis ada hadis mauquf, ada hadis maqtu gitu ya. Jadi ini gampang-gampang aja ya, yang mutasil sama musnad mah mudah gitu. Nah, sekarang ini yang agak cukup membingungkan yaitu musalsal. Huwa tatabu'u rijalu isnadihi ala sifati ala sifatin au halatin lirruwah tarotan lirriwayah tarotan ukhra, ya, yaitu hadis yang setiap rawi dalam sanadnya mengikuti satu sifat atau keadaan tertentu dari para rawi di atasnya. Maksudnya rawi di atas itu gurunya ya, pada suatu kesempatan dan mengikuti keadaan saat periwayatan pada kesempatan yang lain. Kalau bahasa gampangnya mah, jadi setiap tingkatan rawinya itu ada kesamaan, gitu ya. Jadi antara guru dan murid itu ada kesamaan. Nah, kesamaan apa itu? Di sini. Ini kan 3 tuh, ada keadaan rawi, sifat rawi, sama sifat periwayatan. Nah, di keadaan rawi ini ada qauliyah, fi'liyah, dan yang ketiga qauliyah dan fi'liyah. Nah, silakan dilihat aja dulu ya ini. Ntar kita langsung ke pembahasannya. Nah, langsung aja keadaan rawi. Ada yang qauliyah. Itu ada kata-kata menarik yang diucapkan oleh rawi. Misalnya ada dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka ilal akhir." Gitu ya. Jadi ada satu hadis yang Nabi itu nyebut gitu ya, sebelum sabdanya ya, sebelum Nabi mengucapkan sabdanya, Nabi ngomong gitu dulu, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Nah, nanti itu dari Mu'adz ke muridnya tuh bilang gitu juga. Misalkan, "Ya fulan, inni uhibbuka." Nah, sebelum menyampaikan sabda Nabi itu, Mu'adz ini nyebutin kata uniknya. Nah, nanti tuh dari murid Mu'adz ke muridnya Mu'adz, nanti nyebut gitu lagi. Misalnya, ada A, nyebut hadis ke B, "Ya B, inni uhibbuka." Bla 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 bla. Nah, itu disebutin sabdanya. Nanti dari B ke C. Kata B tuh, "Ya C, inni uhibbuka." Bla 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 bla. Tuh. Jadi sebelum sabdanya disebutin ada kata-kata unik dulu. Nah, itu tuh jadi dari rawi atas sampai rawi bawah tuh nyebutin ini uhibbuka semua. Tuh. Nah, terus yang kedua ada fi'liyah. Fi'liyah ya perbuatan. Ada perbuatan menarik yang dilakukan rawi. Misalnya dalam hadis Abu Hurairah berkata, Rasulullah menggandeng tanganku dan bersabda. Misalnya Abu Hurairah. Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah menggandengku dan bersabda, baru nyebutin sabdanya. Nah, nanti tuh Abu Hurairah nyampein ke muridnya sambil ngegandeng tangan. Gitu. Nah, nanti tuh muridnya Abu Hurairah ke muridnya lagi pas nyampein hadis sambil ngegandeng tangan. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada qauliyah dan fi'liyah. Ada kata-kata dan perbuatan rawi yang menarik. Misalnya hadis Rasulullah bersabda, itu ya ada. Jadi disebutin sabdanya dulu, seorang hamba tidak akan menjumpai manisnya beriman kepada qadar, baik buruknya, manis pahitnya. Sebenarnya sabdanya mah segitu, tapi Rasul nambah ini. Kemudian Rasul menggenggam jenggotnya dan bilang lagi kata itu, "Aku telah beriman kepada qadar, baik buruknya, manis pahitnya." Nah, sebenarnya itu bisa dibilang mah bukan termasuk sabda yang utamanya gitu ya. Nah, itu tuh nanti sahabat yang dapat hadis itu nyampein ke muridnya sambil ngomong gitu juga. Rasulullah bersabda gini 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 gini. Nah, nanti teh sahabat itu sambil megang jenggot juga. Gitu. Aku telah beriman kepada qadar, baik buruknya, manis pahitnya itu. Nah, nanti tuh muridnya sahabat tabiin nyampeinnya sambil gitu juga. Setelah nyampein yang seorang hamba tidak akan menjumpai manisnya beriman kepada qadar, setelah itu tuh sambil gitu lagi. Aku telah beriman kepada qadar, baik buruknya, manis pahitnya. Gitu.
Ya, jadi ada yang qauliyah, ada yang ucapan doang yang unik, terus yang fi'liyah, perbuatannya aja yang unik, terus ada yang qauliyah dan fi'liyah. Sambil berbuat, sambil berkata. Itu yang unik, ya. Kemudian tadi keadaan rawi, sekarang sifat rawi. Yaitu ada qauliyah dan fi'liyah juga. Qauliyahnya kesamaan dalam kalimat yang digunakan. Misalnya dalam hadis bacaan surat As-Saff. Jadi ada kata-kata yang dari rantai sanad atas yang sampai bawah tuh sama kayak gini. Kan itu kan pembacaan surat As-Saff ya. Qara'aha fulanun hakaza. Jadi qara'aha fulanun hakaza semuanya itu disebutin. Jadi saat menyampaikan tuh si gurunya nyampein ke muridnya ngomong qara'aha fulanun hakaza. Qara'aha fulanun bla 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 gitu ya. Terus tuh muridnya tuh bilang ke muridnya lagi qara'aha fulanun bla bla bla. Jadi kan bisa jadi kata qara'a yaqra'u itu kan ada sinonimnya ya. Misalnya apa gitu. Nah, tapi di hadis ini semuanya pakai kata qara'aha fulanun bla 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 bla. Kayak gitu. Jadi semuanya itu sama ya. Dan kesamaan katanya itu bukan sekedar makna, emang benar-benar katanya itu sama. Misalkan nih kita mau ngomong ada hadis, bukan hadis, ada khobar dari kepala sekolah misalkan ya. Kata kepala sekolah saat hari santri kita memakai baju koko, misal gitu ya. Nah, terus ibu bilang nih sama ketua kelas. Nah, ibu bilangnya kata kepala sekolah, gitu langsung. Kata kepala sekolah, tapi dan ibu nggak ngomong kepala sekolah telah berkata, nah, itu kan beda ya. Kata kepala sekolah sama kepala sekolah telah berkata, ini ya bahasa Indonesianya ya beda. Tapi enggak, ibu pakainya kata kepala sekolah, emang benar-benar dari awal sampai akhir itu gitu. Nanti ibu misalkan nyampe ke ketua kelas. Nanti ketua kelas tuh bilang lagi ke anak-anak kelas. Kata Bu Guru gini gini gini. Dan Bu Guru bilang kata kepala sekolah, jadi semuanya kata. Jadi enggak Bu Guru berkata, enggak gitu. Terus Pak Kepala Sekolah berkata, enggak, tapi kata kepala sekolah, kata Bu Guru, kayak gitu. Jadi itu tuh sama persis, bukan maknanya. Nah, terus fi'liyah, kesamaan dalam keahlian atau nasab. Nah, kalau di sifat rawi nih, misal nih, ada satu sanad hadis, ada 5 perawi. Nah, 5-5-nya itu ternyata orang Mesir. Kayak gitu. Misal nih, muridnya itu ternyata keturunan Mesir, gitu ya, semuanya tuh. Terus ternyata semuanya itu keturunan Damaskus, gitu ya, di sanadnya itu. Jadi di sanadnya itu sama semua. Misal nih, ada lima penyampai berita, 5-5-nya ini orang Cimahi, gitu. Terus ada 5 penyampai berita, ternyata 5-5-nya ini umur 25. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada kesamaan. Kemudian ada di sifat periwayatan, yaitu ada di bentuk penyampaiannya. Itu ada kesamaan di silqot ada. Nanti kita akan belajar silqot tahammul wal ada. Nanti ya. Nah, silqot ada itu apa? Kata yang digunakan dalam penyampaian hadis. Misalkan, kan kita kadang kalau di hadis itu ada sami'tu atau hadasana atau akhbarona atau amba'ana gitu kan. Tapi ini semuanya rawinya pakai sami itu semua. Hadasana semua. Akhbarona semua. Kayak gitu ya. Kadang ada yang pakai an aja. Akhbarona aja. Amba'ana aja. Enggak. Tapi ini semuanya itu sepakat serentak pakai satu kata yang sama. Tuh, terus kemudian ada di waktu periwayatan. Kesamaan dalam waktu periwayatan, misal pada setiap hari Idul Fitri. Jadi pernah nih ada Rasul menyampaikan satu hadis di hari raya Idul Fitri.
Nah, terus si sahabat itu teh nyampein hadis ke muridnya itu pas Idul Fitri lagi. Terus tuh nanti muridnya nyampein hadis ke muridnya lagi pas Idul Fitri lagi. Kayak gitu ya. Jadi pas semuanya tuh pas Idul Fitri. Terus yang ketiga ada tempat periwayatan. Kesamaan dalam tempat periwayatan. Misal hadis tentang ijabahnya doa yang disampaikan di Al-Multazam. Rasul menyampaikan hadis ke sahabat di Al-Multazam ya, di pintu Ka'bah. Nah, nanti tuh sahabat nyampein hadis ke muridnya di Al-Multazam lagi. Nanti tuh muridnya nyampein hadis ke muridnya lagi di Al-Multazam lagi, di tempat yang sama. Misalnya nih, ibu nyampein kabar ke ketua kelas di depan ruang guru. Nah, nanti tuh ketua kelas nyampein kabar ke temannya di depan ruang guru juga. Nanti tuh temannya ketua kelas nyampein ke temannya yang lain di depan ruang guru juga. Kayak gitu. Nah, itu ya musalsal. Jadi musalsal itu kalau bahasa Indonesianya kayak silsilah ya. Jadi rantai. Nah, kenapa sih kok di ilmu hadis ada istilah hadis musalsal? Nah, itu untuk menunjukkan kedobitan para perawi ya, para rawi. Jadi kita bisa tahu, wah ternyata sedetail itu ya para rawi ini. Ternyata para rawi ini bisa ingat sampai hal-hal terkecil, sampai gerakan tangannya, sampai pas lagi megang jenggotnya, pas lagi ngegenggam tangannya, kata-katanya juga bisa sama, kayak gitu ya. Itu hikmah di balik adanya istilah musalsal. Seperti itu. Itu lebih singkatnya ya. Lebih lanjutnya bisa dibaca di buku pegangan atau di Taisir Mustalah Hadis. Jadi di situ lengkap semua. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan. Oh iya, untuk presensinya, silakan tulis namanya ya, tulis nama lengkap di kolom komentarnya, biar Ibu lihat langsung ke link ini buat presensinya. Jadi kelihatan kalau yang nonton sampai akhir, berarti dia nyantumin nama di kolom komentar gitu ya. Bukan maksud Ibu pengen banyak komentar ya, enggak. Soalnya ini linknya juga link private. Jadi kalian yang nonton ini yang dapat linknya. Jadi nggak semua bisa ditonton gitu ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan juga di kolom komentar. Nanti Ibu jawab di pertemuan depan. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.